Oke, selamat pagi untuk kamu yang ada di sana. Kita mulai langkah-langkah pengolahan data penelitian. Ya, seperti gambar model penelitian yang ada di sini, bahwa ada dua model penelitian. Ya. Model penelitian yaitu yang pertama yaitu pengaruh variabel independen X1 sampai X8 ini terhadap variabel dependen kualitas laba Y. Terus pada model penelitian kedua yaitu variabel moderasi, yaitu pengaruh variabel independen yang dimoderasi variabel Z ini pertumbuhan laba terhadap variabel Y kualitas laba. Oke, langsung saja datanya ini ada 95N sampel, ada 95 sampel. Kemudian variabelnya ada berapa nih? Variabel X ada 8, Y dan Z. Oke, sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda dan regresi selisih mutlak, hal pertama yang perlu dilakukan adalah uji asumsi klasik. Harus lolos uji asumsi klasik. Jadi masing-masing variabel ini atau model penelitian harus memenuhi uji asumsi klasik. Oke, langsung ke SPSS saja. Di sini pertama yang kita lakukan adalah menamakan variabel-variabelnya ya. Yang pertama itu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, Y dan Z. Kayak gini aja. Tabnya numerik, nya 8. Kemudian desimalnya agar biar lebih rapi. Desimalnya dibikin 4 aja. Kemudian untuk variabel X3 ini kan bentuknya nanti itu ini ya, data logistik ya. Data logistik itu maksudnya ini digitnya itu 1 dan 0 gitu ya. Jadi untuk ini kita desimalnya 0 aja, nggak usah pakai desimal. Untuk Z-nya juga nggak usah pakai desimal karena dia bentuk datanya seperti ini, miliaran ya. Nih, sementara yang lain ini kita sederhanakan dengan 4 desimal. Oke. Lagi yang ini oke, yang ini oke. Udah bikin nominal aja. Ke data view dan ini udah. Tinggal kita masukkan data yang ada di Excel. Ya, ini. Entah di mana. Copy aja. Kemudian masukkan ke SPSS. Paste. Oke, udah. Nah, ini untuk pengujian awal ya. Jadi untuk pengujian awal ini ya data mentah atau data apa namanya? Ya data yang belum diotak-atik ya, atau data yang belum dilakukan apa sih? Ya tentu kita lihat dulu hasilnya ya. Dari data yang sudah kita punya itu tanpa dikurangi, tanpa ditambah, tanpa dirubah-rubah, kita lakukan pengujian dulu. Jadi ini untuk model pertama, uji asumsi klasik. Langsung saja yaitu analyze
regression, kemudian linear. Ini kita reset dulu. Oke, berarti variabel Y kita masukkan ke dependen. Variabel X ini ada 8, berarti sampai sini kita masukkan ke independen. Kemudian statistik di sini, oke, collinearity-nya kita bolehlah kita conteng ya. Durbin Watson-nya boleh kita conteng, continue, plot. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu ini ya, S-receipt ke Y, spread ke X, kemudian di next, kemudian spread-nya di atas, dependent-nya di sini. Oke. Ini kita boleh kita conteng. Udah kayaknya, oke, continue. Kemudian di save. Kemudian conteng unstandardized. Oke, continue. Selanjutnya udah, ini kita oke. Ini hasilnya, outputnya. Oke, nanti kita bahas analisanya bentar. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, di sini ada muncul variabel baru yaitu residual 1. Apa lagi? Ini akan kita gunakan untuk pengujian uji Gletser ya, uji Gletser. Untuk uji Gletser itu berarti nilai reset ini kita absolutkan. Kita absolutkan ya. Caranya transform compute variable. Nah, di sini ya. Diketik di sini, ini diketik aja absolute res 1. Nah, kemudian nanti di sini ini saya tunjuk dari awal aja. Nah, ini diketik nih ya. Absolute res 1. Kemudian ini kita ambil arithmetic ABS, klik 2 kali, muncul kayak gini, ya kan, tanda tanya ya. Nah, ini kita ambil nih, klik 2 kali, masuk dia. Oke. Nah, udah compute ABS res 1. Secure ya. Kemudian nah, ini muncul di sini. Nah, untuk ini kita regresi. Jadi variabel X1, X2, X3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kita regresikan terhadap absolute res 1 ini. Caranya seperti biasa, regression, linear. Nah, ini Y-nya kita keluarkan. Kita masukkan yang ini. Nah, variabel independennya 1 sampai 8 ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini nggak perlu, continue. Nah, ini sebenarnya nggak perlu juga nih. Ini gampangnya aja kita reset aja. Kita reset. Ini ABS res 1 kita masukkan ke dependent. Ini sampai sini. Variable independennya kita masukkan ke sini. Oke, pastikan ini ya. Nah, ini yang kita perlukan hanya model atau koefisien aja. Jadi ini ya contohnya ini aja. Continue, plotnya nggak usah. Ini juga nggak ada ya. Oke, tinggal kita oke. Nah, output yang keluar adalah ini yang kita perlukan nanti untuk dianalisa. Oke, kita lanjut dulu untuk apa lagi yang kurang. Run test ya, untuk run test. Oke, kita balik ke analyze. Ya, kita balik ke data dulu lah. Nah, ini run test itu dengan cara yang di run test itu ini residualnya ya, ini. Oke, caranya adalah analyze non parametric legacy dialog, kemudian run. Nah,
yang diambil yang mana? Yang ini. Bukan yang ini ya, bukan yang absolute range-nya, tapi unstandardized-nya. Kemudian dimasukkan exact-nya, oke. Nih. Dan oke ya. Ini boleh kita jadi ini boleh kita masukkan dulu ke sini. Ini udah saya bikin sesuai dengan contoh yang dikasih. Oke, untuk normalitasnya kita masukkan, bentar, untuk uji normalitas yang kita perlukan adalah ini ya. Oke, kita cek lah, kita cek. Oh iya, ininya belum ya. Oke, ini nanti dibikin ya, ini gampang nih. Oke, kita bikin aja lah langsung ya. Analyze, descriptive. Ini boleh kita masukkan semua variabelnya sampai Z ya berarti kan. Oke, masukkan ke sini. Yang dimunculkan yang diconteng-conteng ini aja ya. Continue. Oke. Nah, oke, langsung kita masukkan ke hasil sini. Paste aja. Ini mungkin agak dirapikan. Tuh. Oh, kurang ini ya. Nanti bisa diatur lah ya. Bisa diatur sendiri nanti. Oke, ini pertumbuhan. Oke, selanjutnya kita masukkan, kita lihat contoh kawannya boleh. Nah, dia masukkan histogram untuk uji normalitas dengan analisa grafik. Masukkan histogram. Ini nanti saya kasih juga nih mentahan SPSS-nya saya kasih. Cuman ini saya bantu juga untuk masukin ke Words. Ini tinggal di copy, masukkan ke sini. Ini bisa diatur besar kecilnya, atur aja lah sendiri nanti ya. Sejati. Kini. Oke, lanjut. SPSS-nya kita ambil yang mana nih? Nah, kita ambil scatter plot ya. Normal PP plot. Oh ya, normal PP plot ini ya. Ini nanti kita analisa bentar. Kita masukkan dulu biar lebih enak analisanya. Sedahilku. Waduh, kok malah nuker itu deh. Oke, lanjut lagi. Ini uji Kolmogorov-Smirnov kan. Kolmogorov-Smirnov tadi udah ya? Belum. Kolmogorov-Smirnov ini run test ini. Oh belum ya. Oke, satu lagi uji Kolmogorov-Smirnov-nya dari sini. Ya, analyze non parametric test, legacy dialog, kemudian one sample QS. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov kita ambil yang standardized. Oke. Oke. Nah, ini boleh kita masukkan sini. Oke, lanjut kita ke uji multikoliniaritas. Multikoliniaritas ini kita ambil
Oh, ini dia. Ini kan angka ini. Nah, ini kan gabung ini ya. Jadi nanti kita bikin ambil yang ininya aja, yang collinearity statistiknya. Linear. Kita balikkan lagi lah. Ini statistik. Nah, ini kita hilangin aja. Ambil yang ininya, collinearity, biar dia nggak nyatu kayak tadi kan. Ya, sama aja. Sorry ya, bentar. Kita delete dulu nih. Ya sebenarnya dari sini udah kelihatan, cuman kan biar lebih rapi aja nanti di lampiran. Lampirannya biar lebih rapi. Analyze, regression, linear. Ini kan, betul ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini dia. Oke, copy, kita masukkan ke lampiran di sini, paste. Oke ya. Next, apalagi? Heteroskedastisitas, kita ambil yang scatter plot. Scatter plot yang di atas ini ya. Nah, scatter plotnya yang mana? Yang ini ya, yang regression standardized predicted value, bukan yang ini. Yang ini kita ambil, copy. Terus kita paste di sini. Untuk selanjutnya autokorelasi. Autokorelasi yang run test tadi, ini dia. Copy. Paste. Oke. Nah, kita analisa bentar. Ini nanti ya, ini pandai lah. Bisa lah kamu lihat aja contoh punya temenmu ini. Ini analisanya. Saya nggak perlu bikin itu ya. Nah, ini dari sini aja udah kelihatan untuk uji normalitas dia tidak normal. Ya, kemudian ini juga tidak normal. Dasarnya apa? Ya kamu udah belajar itu, tentu kamu udah tahu, kamu bisa lihat, kamu juga bisa baca dari sini nih. Contohnya, ya kan? Karena bentuk normal itu harus setidaknya dia di tengah dan membentuk gunung gitu. Nah, ini jelas tidak normal, ini juga jelas tidak normal karena titik-titiknya ya jauh dari garis diagonal. Harusnya kan dia ngikutin garis diagonal ini. Kemudian dari Kolmogorov-Smirnovnya juga tidak normal karena harusnya nilai ini lebih besar daripada 0,05 seperti yang nih contoh, atau di bab 3 kamu udah sebutkan itu. Kemudian untuk uji multikoliniaritas secara cepat aja kita lihat nih, ini sebenarnya udah oke ya. Ini heteroskedastisitas ini parah betul nih. Ya sebenarnya parah betul nih kalau dari lihat dari normalitas ya kan, sama heteroskedastisitasnya datanya betul-betul tidak memenuhi asumsi klasiknya gitu. Autokorelasinya ya oke nih sebenarnya ya. Oke, jadi kita lanjutkan dulu untuk model yang kedua, yaitu uji asumsi klasik. Untuk model yang kedua yaitu regresi moderasi selisih mutlak ya, yang moderasinya kita lakukan asumsi klasik juga dulu ya. Nah, caranya adalah kita terlebih dahulu mengabsolutkan nilai-nilai kita z-score kan, itu maksudnya kita z-score kan nilai-nilai x1, ini dia nilai semua variabel
Ya, semua variabel bukan. Kayaknya ini aja sama variabel Z. Oke, kita coba. Analyze, descriptive, statistik, deskriptif. Kemudian kita ambil yang mana? Ambil, ini bukan semuanya ya. Balikkan dulu. Ini kita ambil dari sini ke sini. Ini. Kecuali variabel Y. Ya, kecuali variabel Y. Kita masukkan ke sini. Ini nggak usah. Jadi yang penting itu dari sini yaitu kita conteng ini. Save standardized values as variable. Yang penting ya. Oke. Kemudian di oke kan. Nah, keluar output ya. Nah, ini output apa nih? Nggak, udah kita pakai tadi ya. Jadi yang penting di sini adalah munculnya variabel baru, yaitu Z atau nilai variabel yang sudah distandarkan. Ya, nilai-nilai variabel yang sudah distandarkan, terutama variabel X dan variabel Z. Ya. Nah, selanjutnya adalah menghitung selisihnya. Menghitung selisih mutlaknya dengan cara transform, compute. Ini di sini kan udah muncul ini ya. Jadi kita tinggal ketik di sini moderasi apa nih? X1 Z. Nah, gitu aja kita bikinnya. Moderasi X1 Z. Ya. Nah, ini kita dari aja. Kemudian kita ke arithmetic. Kita ambil yang mana? Tiku. Itu nilai absolut. Kemudian ini. Kemudian dikurang ya. Dikurang dengan Z-nya. Kayak gini ya. Jadi X1 dikurang Z absolut ya. Allah tentangmu. Oke, tadi ini. Oke. Terus udah kayak gini. Terus kita oke. Nah, muncul di sini compute moderasi execute ya. Nah, dia muncul variabel moderasi di sini. Nah, ini dia. Nah, ini harus kita lakukan ke semua variabel. Tadi kan X1 yang dimoderasi Z. Nah, sekarang X2 yang dimoderasi Z. Nah, begitu seterusnya sampai X8. Jadi agak banyak kerja ini. Oke, ini kita rubah aja angkanya jadi X2Z. Ini boleh, ya boleh kayak gini, kamu tinggal klik 2 kali ini ya. Sorry, salah. Bukan yang ini ya, tapi yang ini, yang udah di Z score kan. Nah, atau bisa juga dengan manual, tinggal di 3 atau 2 gitu ya. Nah, selanjutnya oke, kita perhatikan di sini. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah nggak ada masalah, berarti di sini udah muncul variabel moderasi ini ya. Kemudian lanjut kita ke X3, ini kita rubah 3. Kita sebenarnya penamaan ini ya terserah kamu aja nanti, cuman kan lebih gampangnya kayak gini ya. Lebih gampang kayak gini aja. Oke. 3. Ya udah, oke, tinggal X3, oke ya. Oke. Nah, di sini udah. Lanjut ke X4. 4. Kemudian di sini kita rubah juga 4. Kemudian ini kita oke. Nah, oke, lanjut ke 5.
Sama aja ya, di sini mau di sini sama aja. Ini 5. Nah, ini biar cepat aja kita ganti aja 5. Oke. Kemudian ke 6. 6 ini kita ganti juga 6. Tapi harus hati-hati ya cara ganti. Jangan sampai nanti keikut X-nya kemudian jadi Z6. Nah, itu kacau nanti tuh. Nah, kemudian transform compute. Ini 7. Ini juga 7. Kemudian oke. Kemudian tinggal satu lagi 8. Nah, salah kan, kacau nih kayak gini. Moderasi X8Z. Nah, untung masih hafal kan. Kalau enggak tadi udah betul ya. Oke, kita oke kan. Nah, kita cek lagi apakah komputasinya sudah sempurna atau ada kesalahan. Nah, oke ya. Kita cek juga di sini. Apakah sudah ada semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selesai. Nah, sebelum dilakukan uji regresi moderasi, kita seperti biasa lakukan uji asumsi klasik dulu sebagai syarat untuk melakukan uji regresi ya. Itu ya sebenarnya uji regresi juga nih, cuman kan yang kita perlu lihat asumsi klasiknya apakah terpenuhi atau tidak. Oke. Nah, kita riset dulu. Nah, biar dari awal nih taunya kan. Oke, yang pertama ini pasti Y ya. Ini pasti Y. Nah, untuk ininya independennya kita ambil yang ini Z-score ya, Z-score. Semua Z-score itu kan dari X1, 2, 3, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 dan Z. Nah, dan semua moderasi. Jadi sampai sini. Itu ya. Nah, ini sampai sini. Oke. Statistik. Ini seperti biasa. Kita centeng aja ini, continue. Kemudian plot. Nah, ini seperti biasa, add receipt, zpred, next. Ini zpred di sini, dependent di sini. Ini kita conteng dua-duanya, terus continue. Nah, terus apa lagi? Nah, ini perlu kita munculkan standardize-nya sama kayak yang tadi ya, unstandardized-nya. Nah, ini akan berguna untuk melakukan uji Glatzer, run test sama uji normalitas juga nanti kan. Ini makanya perlu nih untuk asumsi klasik. Nah, sementara nanti untuk pengujian regresi nanti ya nggak perlu lah ya kan. Sekarang tentu perlu. Ya begitulah kira-kira. Oke, langsung di-oke-kan aja. Sip. Oke, muncul outputnya di sini. Oke, kayak tadi. Ya. Nah, sebelum kita masukkan ke lembaran hasil ini, kita lakukan dulu ini yang belum kayaknya uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini dia. Analyze non-parametric test, kemudian legacy dialog. Ini dia one sample QS. Nah, ini yang mana kita ambil? Yang unstandardized. Unstandardized 2 kayak ini ya. Masukin sini. Oke. Nah, ini. Nah, oke, lanjut dulu. Apalagi? Analyze untuk uji Glaser. Uji Glasernya seperti yang biasa yang tadi ya, ini ya, residual 2. Ini residual untuk model kedua ya. Mana dia? Residual untuk model apa tadi? Uji Glaser. Uji Glaser berarti ini nilainya kita absolutkan. Transform lagi. Nah, kita bikin nih ABS
res 2 gitu ya. Nah, ABS res 2 ini kita delete aja dulu. Nah, arithmetic ini biar langkah-langkahnya tahu aja nanti gitu. Ini udah, ini kita ambil yang ini. Oke. Udah, outputnya nggak ada, output ini aja ya kan, karena kita mau hitung lagi. Ini muncul nih variabel baru absolute residual 2-nya. Nah, cara ininya ya seperti biasa, seperti yang tadi. Kita lihat ininya, regresi semua variabel ini terhadap residual 2. Oke. Caranya adalah regression linear. Ini kita keluarkan. Nah, ini biar aja, ini kan udah betul nih yang tadi kan. Nanti kamu ini pula. Oke lah, ini z-score semuanya, semua variabel z-score dan moderasi. Ya, masukkan ke independen. Untuk ABS2-nya masukkan ke dependen. Nah, ini gak usah, karena yang mau kita lihat tuh tabel koefisien sebenarnya kan. Oke, biar lebih gampangnya kita reset aja lah. Nah, taunya yang mana? Taunya nanti ini. Ini sampai sini. Nanti masukkan sini ya. Nanti semua z-score terhadap absolute residual 2. Nah, kita perlunya model fit ini nanti ya kan. Apakah sudah terpenuhi? Ini ya, biar aja kosong, karena kita nggak perlu output yang lain. Oke aja. Yang mana yang ini? Ini yang diambil. Ini yang mau kita cek nanti. Itu satu. Oke. Oke, apa lagi? Run test lagi ya. Run testnya transform, compute. Oh, kok compute sih? Analyze, non-parametric test, legacy dialog, run. Ini yang mana? Ini yang unstandardized kedua. Oke, ini unstandardized 2 ya. Oke, ini udah, oke kan aja. Oke, masukkan lagi ke lembaran hasil. Biasa, seperti biasa ya. Kita ambil ini. Betul kan? Udah 2 kan ya. Copy, paste. Kemudian ini copy, paste. Kemudian kalau mau gorofnya, spiralnya mana sih? Oh, ini copy, masukkan ke sini. Selanjutnya multikoliniaritas ini apa tadi? Oh, ini ya. Oh iya, itu belum ya kita ini ya. Satu tabel. Oke, untuk multikoliniaritasnya kita munculkan aja. Reset lagi, masukkan sini. Select z-score left. Ini kita perlunya cuman hilangkan aja, kita perlunya ini. Yang lain nggak usah, abaikan aja, ini nggak ada. Oke, ini kan.
Ini dia. Untuk uji heteroskedastisitasnya kita lupa nih. Heteroskedastisitas scatterplot ya. Ini ya. Maafkan aku membuatmu terluka. Sorry. Ya, fingerprint. Oke, lanjutnya autokorelasi. Autokorelasi rantas ini dia. Copy. Oke, kita analisa bentar. Untuk yang model 2. Ya, untuk uji normalitas, oke, kembali dia tidak normal. Kemudian dari sini juga kelihatan dia tidak normal. Ini juga tidak normal. Multikolonialitas ada beberapa yang bermasalah nih, masalah. Oke, heteroskedastisitas ya, ini terjadi gejala heteroskedastisitas, titik-titiknya. Rantes dia oke, rantes dia oke. Oke, jadi dasar pengambilan keputusannya bisa nanti dilihat dari contoh. Ini saya kasih kayak gini aja nanti ya, kamu tinggal masukin. Ya, intinya di sini data tidak lolos uji asumsi klasik, jadi perlu dilakukan tindakan. Ya, tindakannya itu nanti bisa data trimming, bisa transformasi data, bisa dua-duanya kita lakukan. Tergantung bagaimana nanti hasilnya gitu. Oke, untuk yang pengujian data awal ini sudah selesai, nanti kita lanjut ke part 2. Asik. Satu kisah